Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan kita bahas mengenai pengembangan ide usaha dan strategi menangkap peluang usaha. Yang menjadi sumber peluang usaha adalah ada beberapa. Salah satunya itu adalah konsumen, perusahaan yang sudah ada, saluran distribusi, pemerintah, dan penelitian dan pengembangan. Sumber penemuan ide baru dari adalah dengan memperhatikan potensial konsumen, terutama kebutuhan dan keinginan, need and wants, maka dapat menimbulkan ide-ide baru baik untuk produk baru maupun perbaikan dari produk yang ada. Seperti need konsumen, peminum kopi yang tinggi akan macam-macam cita rasa kopi, serta keinginan mereka akan tempat minum kopi dengan santai, maka mendorong tumbuhnya warung kopi di mall atau di perkantoran. Misalnya salah satunya itu Starbucks, Kopi Bean, kopi luwak, Nescafe. Jadi perusahaan tersebut melihat konsumen yang memerlukan dan menginginkan suasana kopi sehingga terbentuk perusahaan tersebut, salah satunya. Yang menjadi sumber kedua yaitu perusahaan yang sudah ada. Kenapa harus perusahaan yang sudah ada? Terkadang dari produk yang sudah ada di pasar belum memenuhi tingkat kebutuhan konsumen, sehingga diperlukan perbaikan produk atau pengembangan produk tersebut. Misalnya suatu perusahaan pisang goreng yang biasa hanya sudah ada pisang goreng biasa, yang salah satu contohnya ya, kita kembangkan misalnya menjadi pisang goreng kipas atau apa ya, ditambah dengan aksesoris yang lainnya. Oke. Selain itu, penanganan perusahaan terhadap produk yang tidak baik juga dapat mendorong terciptanya ide untuk cara menangani produk yang dapat menciptakan produk yang sesuai dengan konsumen. Jika yang sudah ada misalnya kurang manis atau kurang aksesoris atau bisa ditambahkan. Di sini contohnya yaitu industri mobil tahun 1900-an. Mobil Toyota Kijang dari Toyota menguasai pasar niaga, khususnya yang memiliki depan apa ya, hidung atau yang memiliki mulutnya itu ya. Karena tidak mempunyai pesaing, hal itu mendorong pabrik lain seperti Isuzu, Panther, dan Mitsubishi yang mengeluarkan Mitsubishi Kuda atau yang sejenis itu tapi berbeda. Lanjut, sumber penemuan ide baru yang lainnya yaitu saluran distribusi. Pendistribusian yang tidak merata akan menimbulkan ide-ide baru usaha untuk menyempurnakan produk atau penciptaan produk baru. Contohnya, pendistribusian pendapatan negara yang tidak berimbang ke daerah menimbulkan timbulnya sistem pemerintahan ekonomi daerah atau otonomi daerah yang dirasakan daerah tidak lebih adil. Oke. Salah satu sumber penemuan ide baru itu yang dari pemerintah. Dokumen hak-hak paten yang memungkinkan pengembangan sejumlah produk baru. Atau pengaturan pemerintah kepada dunia bisnis yang bisa memungkinkan munculnya gagasan baru. Misalnya peraturan pemerintah mengenai kebersihan udara melalui penguraian emisi gas buang. Jadi dibentuk satu aturan dari pemerintah yang orang untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih efektif lagi dan efisien gitu ya. Oke, next. Nah, yang salah satu yang paling penting juga penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan itu salah satunya kebutuhan akan sumber penemuan, dari mana berasal dan sebagainya, hobi atau kesenangan pribadi, mengamati kecenderungan-kecenderungan, mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada, mengapa tidak terdapat, kegunaan lain dari barang-barang biasa, dan yang terakhir pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu penyaringan ide. Ada berbagai cara untuk melakukan pemilihan ide produk. Salah satunya adalah dengan melakukan proses tahapan makro screening. Salah satunya
Makro screening dari puluhan banyak ide yang mungkin didapat, pilih 3 ide yang mempunyai potensi bisnis. Di sini kriteria yang digunakan untuk memilih masih umum, yaitu yang mempunyai potensi bisnis berdasarkan atas kemampuan sendiri. Yang kedua, micro screening. Dari ketiga produk yang ada, kemudian pilih lagi menjadi satu ide dengan menggunakan beberapa kriteria Pipers dan Michael Porter, seperti persaingan di antara perusahaan yang sudah ada, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman produk pengganti, atau ancaman pendatang baru. Jadi penyaringan ide itu ada 2, macro screening dan micro screening. Dari beberapa banyak ide, dipilih 3, setelah 3 kita pilih lagi, dengan melihat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman produk pengganti, ancaman pendatang baru. Kolom kriteria berisi berbagai kriteria di atas yang bergantung kepada kondisi setempat. Yang kedua, kolom alternatif merupakan alternatif ide bisnis yang dinilai berdasarkan scoring dari jumlah alternatif ide bisnis, kriteria ranking ya. Kalau 3 misalnya lemah, yang kedua moderat, atau 1 kuat. Kolom bobot merupakan pembobotan kriteria-kriteria yang ada berdasarkan kondisi setempat. Total nilai bobot sama dengan 1. Pembobotan ini berdasarkan survei di lapangan ataupun wawancara dengan pelaku bisnis yang sudah ada. Yang keempat, kolom alternatif kali bobot merupakan pengkalian masing-masing alternatif dengan masing-masing kriteria. Nilai total kolom alternatif kali bobot mencerminkan urutan alternatif terbaik. Nilai yang terbesar merupakan alternatif yang sudah ada. Kalian bisa mencoba atau mempraktikkan sendiri dengan memilih beberapa kriteria. Kita akhiri, sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya ucapkan selamat belajar, sehat selalu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk